Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, welcome back to my channel Saungpis Aquatic. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan update perkembangan Cana Auranti yang saya progres di tank polosan ya. Jadi untuk Cana Auranti ini saya progres di tank polosan kurang lebih sekitaran 2 bulan ya. Nah seperti apa sih Cana Aurantinya ketika saya progres di tank polosan? Nah sebelum melanjutkan ke video, saya minta support dan dukungannya. Pastikan yang belum subscribe dulu channel ini supaya lebih berkembang lagi. Nah kita langsung masuk ke pokok pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini ada Cana Auranti kurang lebih size-nya itu 15 cm ya. Bisa teman-teman lihat. Di sini tanknya benar-benar polosan sekali ya. Tanpa menggunakan background, dan di sini juga alasnya saya menggunakan styrofoam berwarna oranye ya. Dan untuk Cana Auranti ini saya kasih tanknya itu berukuran 60 cm ke 30 cm ya. Untuk tinggi tanknya di sini 30 cm ya. Nah untuk takaran airnya saya kasih 80% supaya ikannya meskipun di dalam tank polosan tapi dia tetap posisinya itu tetap settle ya. Dan mungkin untuk ke interaksi juga ini ikan cukup lumayan ya. Nah untuk teman-teman bisa dilihat juga untuk kondisi ikannya nih. Jadi untuk kondisi ikannya selama 2 bulan saya simpan di tank polosan, tentunya ini ikan untuk posisi kepalanya nih. Batik kepalanya ini benar-benar sangat istimewa sekali ya. Karena tentunya untuk warna birunya ini sangat mencolok sekali ya. Mulai dari posisi dorsal, fin anal, dan kondisi ekornya juga ikan benar-benar sangat istimewa. Dan tentunya di sini juga nih untuk sirip dayung nih. Untuk sirip dayungnya ini warna birunya benar-benar sangat kontras banget ya. Dan untuk ikan ini tentunya untuk warna dorsal, untuk warna biru dan ke oranye-oranye cukup timbul juga ya. Padahal di sini saya menggunakan lampunya itu warna putih ya. Di sini saya menggunakan lampu celup yang berwarna putih. Nah tentunya untuk ikan ini selama saya progres di tank polosan, saya menggunakan airnya itu air sumur ya. Dan selama 2 bulan saya tidak kuras, dan bisa teman-teman lihat untuk kondisi bawah tanknya nih. Ini ikan udah cukup keruh ya. Tapi untuk ikannya ini masih aman, tidak mager, dan tentunya ikannya tidak menjadi sakit atau nguncup dan lain sebagainya ya. Nah untuk pola pakan nih, jadi untuk pola pakan ini selama saya progres di tank polosan, tentunya saya menggunakan udang kering nih. Jadi ini udang kering yang saya racik ya, jadi untuk ke pola pakannya saya terus-terusan menggunakan pakan udang kering ini ya, yang saya udah kasih pigmen supaya warnanya lebih keluar. Dan untuk hasilnya ini cukup lumayan ya, dari motif kepala ya, dari posisi batik kepalanya juga lumayan nih. Untuk ke ikan ini biru-birunya sampai masuk ke posisi apa, hidung nih ya. Lihat untuk warnanya cukup lumayan ya, ini sangat benar-benar istimewa ya. Dan untuk ke di kontes juga saya rasa ini cukup enak lah, karena dari motif sirip dayung juga tentunya ini kan dua-duanya sangat rapih ya. Untuk ke yellow spot atau yellow strip, untuk yellow strip tentunya untuk ikan ini cukup lumayan rapih ya. Dan tentunya di sini ikannya tidak ada minus sama sekali. Untuk dorsal juga aman, ekor juga cukup nge-close ya, dan pin anal juga tidak ada bengkok sama sekali ya. Untuk ikannya ini benar-benar cakep ya. Cuman untuk kelemahan di tank polosan ini mungkin untuk warna mungkin kurang terlihat benar-benar kontras ya, karena untuk ikan Cana Auranti tentunya biasanya berkamuflase ya, jadi mengikuti background yang ada di tanknya. Makanya lebih bagusnya kalau misalnya untuk progresan, saya rasa lebih efektif itu di tank menggunakan background. Kalau misalnya untuk tank polosan tentunya akan menjadi seperti ini ya.
Nah, jadi untuk plus minus kalau misalkan kita memprogres chana uranti di tank polosan, tentunya yang pertama kalau misalkan plusnya itu, kelebihannya itu tentunya untuk motif kepala pada ikan cana uranti tentunya akan lebih timbul ya. Jadi untuk warna birunya biasanya lebih mencolok ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan background warna hitam dan pasir merah, biasanya yang lebih cepat naiknya itu di yellow spot atau markingnya nih. Biasanya lebih ke orange-orange itu lebih cepat ya. Nah, jadi tentunya kalau misalkan kita mau progres dimanapun tentunya sama-sama bagus ya. Cuman baik lagi ke pola pakan dan air ya. Tentunya kalau misalkan kita mau ngeprogres warna, tentunya kalau misalkan kita terus-terusan mengganti air, biasanya timbul ke ikannya juga kurang baik ya. Apalagi kalau misalkan kita tiap minggu menggonta ganti air, tentunya ikannya akan adaptasi lagi sehingga ikan tidak bisa berkamuflase dan tentunya warnanya akan jadi pudar ya. Kalau misalkan kita mau mengganti air, tentunya kita bisa lihat kondisi ikannya terlebih dahulu. Kalau misalkan ikannya udah muncup ada di atas atau mager dan mojok, tentunya itu waktunya kita harus mengganti air ya. Jadi untuk pola pakan juga kalau misalkan kita mau naikin warna, tentunya harus dikasih pakan yang memang benar menunjang untuk menaikkan pigmen warna pada ikan cana urantinya ya. Dan untuk mental tentunya kalau misalkan kita sering berinteraksi sama ikan, tentunya posisi mentalnya akan lebih stabil. Apakah misalkan tiap hari kita kasih interaksi, tentunya ikannya pasti lebih aktif dan settle. Apalagi kalau misalkan kita mau playing, tentunya kita harus terus-terusan harus menggoda ikannya supaya playing itu lebih maksimal ya teman-teman. Nah, jadi untuk kesimpulannya, untuk progresan cana uranti di tank polosan tentunya baik-baik saja dan tidak ada kendala apapun. Cuman yang lebih bagusnya dan lebih efektif tentunya kita kasih background dan pasir ya. Kalau misalkan kita dikasih tank polosan seperti ini, tentunya ya mungkin warnanya tidak akan lebih kontras, mungkin timbulnya akan seperti ikan yang ini. Tapi untuk keunggulannya untuk ikan ini, motif dari kepalanya ini benar-benar sangat istimewa ya. Dan di sini juga saya ada ikan yang benar-benar belum saya kuras selama 3 bulan nih untuk ikannya ya. Ini tanknya 3 bulan saya nggak kuras. Nah, nanti kita akan update perkembangan ikannya untuk cana uranti ini yang selama 3 bulan saya nggak kuras, hasilnya akan seperti apa. Karena di sini saya akan ngeriset antara progresan menggunakan background, tank polosan dan air tanpa dikuras selama 3 bulan itu seperti apa ya. Ini bukan berarti menyisa ikan, tapi saya ingin tahu perkembangan ikan ini kalau misalkan diprogres seperti ini bakal hasilnya itu seperti apa ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.